Let's have a ball. Halo everyone, pagi hari ini kami berada di pasar tradisional Bebidas. Suasana sudah mulai menggeliat. Di area parkir, kendaraan bermotor datang silih berganti. Para pedagang tampak sibuk menata pedagang. Mereka sementara para pembeli mulai berdatangan satu persatu. Memasuki lorong-lorong pasar, keramaian semakin terasa. Aroma bumbu dapur, suara tawar-menawar, serta tawa hangat para pedagang berpadu menjadi satu, menciptakan atmosfer khas yang penuh kehidupan. Inilah gambaran nyata dari denyut nadi ekonomi masyarakat di pasar tradisional. Setiap lorong di pasar ini menyiapkan cerita tersendiri. Lorong sayur penuh dengan warna-warni segar. Lorong ikan menghadiri semangat para nelayan. Dan lorong pakaian menawarkan berbagai pilihan yang menarik. Para pedagang menyapa pelanggan dengan ramah, menciptakan suasana yang akrab, seolah seperti keluarga. Pasar tradisional Bebidas merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi yang penting dalam video ini bagi masyarakat sekitar. Kami akan mewawancarai seorang pedagang untuk mengetahui lebih dalam tentang aktivitas mereka sehari-hari. Pedagang yang kami temui kali ini menjual berbagai kebutuhan dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serta bumbu-bumbu dapur lainnya. Beliau adalah Ibu Riana, seorang pedagang yang telah berjualan di pasar ini selama kurang lebih 2 tahun. Kami telah meminta izin kepada Ibu Riana untuk melakukan wawancara singkat. Berikut adalah kutipan hasil wawancara kami. Di sini kami akan menanyakan kepada Ibu Riana, kalau boleh tahu, Ibu dari mana biasanya Ibu mendapatkan barang-barang dagangan ini? Nah, di sini Ibu Riana menjawab, sebagian besar Ibu Riana mengambil langsung dari petani. Namun ada juga yang saya dapatkan dari tengkulak yang datang ke pasar membawa barang. Nah, selanjutnya kami akan bertanya kepada Ibu Riana lagi, bagaimana gitu kondisi harga saat ini, khususnya untuk cabai dan bawang. Dan di sini Ibu Riana menjawab, saat ini harga memang sedang naik, terutama cabai, kemungkinan karena cuaca yang tidak menentu hingga stok dari petani menjadi terbatas. Selanjutnya ada menurut Ibu apa gitu faktor utama yang mempengaruhi naik turunnya harga bahan pokok? Dan di sini juga Ibu Riana menjawab, cuaca sangat berpengaruh. Kalau musim hujan atau terjadi gagal panen, harga pasti naik. Selain itu, ongkos kirim yang meningkat juga mempengaruhi harga jual. Dan di sini itu udah kami berbagai macam pertanyaan. Selanjutnya kami menanyakan tentang apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama berjual di pasar ini. Dan Ibu Riana menjawab, tantangan cukup banyak. Kadang barang dagangan tidak laku, apalagi saat musim hujan, pasar sepi kembali. Selain itu, harga barang yang tiba-tiba naik juga menyulitkan kami dalam menjual. Nah, di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional, kami bertemu dengan sosok perempuan yang sederhana, namun memiliki semangat luar biasa. Setiap hari, beliau duduk di lapaknya yang kecil, menjajakan aneka bumbu dan sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, hingga bumbu racikan khususnya, seperti untuk bakso, mie ayam, semuanya tertata rapi di hadapannya. Saat pertama kali saya masuk ke dalam supermarket, suasananya langsung terasa nyaman dan bersih. Di depan mata saya terlihat rak-rak tinggi yang tertata rapi, memajang berbagai macam barang kebutuhan. Dan di sini kita bisa melihat sendiri seperti sayur-sayuran, terong, pari, timun, dan lain sebagainya. Di sini tuh sudah tersusun rapi di dalam kulkas yang sangat bagus supaya dia terlihat segar, nyaman, dan bersih dilihat sama orang-orang. Ini itu adalah ada sebuah tomat supaya tidak mudah layu. Di tempat seperti ini kita bisa menemukan berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, telur, jajanan, hingga alat kebersihan. Belanja di pasar modern sangat praktis.
karena setiap barang sudah ada label harganya yang menempel. Jadi kita bisa langsung melihat dan mengeceknya sendiri tanpa harus bertanya. Bahkan jika kita masih ragu, tersedia mesin pengecekan harga yang bisa digunakan dengan mudah. Cukup arahkan ber-COD dan harga akan langsung muncul di layar. Setelah melihat barang-barang yang dibutuhkan, kita langsung menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Di sini kita bisa membayar dengan berbagai cara seperti tunai, kartu maupun dompet digital. Setelah pembayaran selesai, kita akan mendapatkan struk sebagai bukti belanja kita untuk mengetahui lebih banyak tantangan tentang layanan di pasar modern ini. Perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional Babydas menawarkan suasana yang sangat dan akrab dengan interaksi langsung antara pedagang dan pembeli. Harga bisa ditawar dan barang dagangan ditata secara sederhana. Pasar ini mencerminkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Sementara itu, pasar modern atau supermarket menghadirkan lingkungan yang bersih, tertata rapi, dan harga sudah tercantum jelas tanpa tawar-menawar. Proses pembayaran dilakukan dengan sistem kasir modern yang efisien. Pasar modern lebih menekankan kenyamanan dan transparansi bagi konsumen. Mungkin itu saja, and bye-bye!